Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kabarnya baik-baik saja dan tetap semangat. Nah, saya Kris, mahasiswi dari STT GKE Banjarmasin dan juga salah satu pemudi dari Jemaat GKE Pulau Jagau Hepung Wewai beserta Ibu Pendeta Brita Selvia. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik. Ya, puji Tuhan sekali ya. Pada saat ini kami akan membawakan perenungan firman Tuhan dalam model dialog dan didasari dengan tema pemuda dan pekabaran Injil. Karena bertepatan pada bulan ini kita bersama-sama memperingati hari pekabaran Injil. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan dalam dialog ini, mari kita bersama-sama mendengarkan pujian yang akan kami bawakan dengan judul Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kiranya melalui puji-pujian tadi dapat memberkati kita semua. Amin. Amin. Untuk mengawali dialog kita pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama ingin mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Melalui metode dialog, kami menyediakan telinga kami untuk mendengar dan tubuh kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Nah,
Baik Ibu Pendeta, pada saat ini untuk memulai dialog kita, pertama-tama saya akan bertanya terlebih dahulu mengenai siapa itu pemuda menurut Ibu. Ya, baik, terima kasih Saudara Kris. Pertama-tama saya menyapa jemaat, Shalom. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Baik, pemuda dalam bahasa Indonesia adalah orang-orang yang masih muda. Orang-orang muda dan bisa juga dipanggil teruna atau taruna. Dan pemuda tentu bukan orang yang sudah tua dan juga bukan orang yang berusia lanjut, gitu. Ya. Lalu Ibu Pendeta, kira-kira berapa kriteria usia seseorang dapat dikatakan pemuda? Iya. Menurut standar WHO, yang dikatakan seorang pemuda itu berusia 15 tahun sampai 24 tahun. Nah, kalau ada kabar-kabar beredar, baik itu di media sosial, media massa, yang mengatakan bahwa pemuda itu usianya 18 sampai 65 tahun. Ya. Nah, itu berarti hoax ya, atau itu kabar yang tidak benar. Nah, kalau boleh tahu, usia Kris sekarang berapa? Usia saya sekarang 22 tahun. Nah, berarti Kris dikatakan adalah seorang pemuda. Kalau saya tidak mungkin dikatakan seorang pemuda, karena saya sudah berusia lebih dari 40 tahun. Ya. Ya. Ya, saya juga mau minta pandangan Ibu tentang apa itu pemuda. Ya, sebenarnya pandangan tentang pemuda, bahkan pakar, banyak sudah menyampaikan siapa itu pemuda, bagaimana seorang pemuda dalam berbagai macam, dalam segi sendi dalam kehidupannya. Baik karena meminta pendapat saya, paling tidak saya memberikan 4 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, pemuda itu adalah generasi penerus atau harapan dimanapun dia berada. Baik itu di keluarga, baik itu di gereja, baik itu juga di nusa dan bangsa. Pemuda tentunya dipersiapkan untuk meneruskan tongkat estafet. Contohnya, kalau dalam keluarga, kalau keluarga memiliki usaha, tentu orang tua sudah berharap bahwa anaknya akan meneruskan usaha tersebut. Nah, itu contoh di keluarga. Contoh di gereja. Gereja pun juga berharap bahwa pemuda menjadi generasi penerus dalam meneruskan pelayanan yang ada di dalam gereja tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pandangan saya, masa muda adalah masa peralihan. Masa peralihan dari anak-anak menjadi orang yang dewasa. Di mana seseorang bisa berpikir abstrak dan tidak hanya konkret. Nah, contohnya begini. Waktu kecil, Kris sekolah hari Minggu kan? Ya, waktu sekolah hari Minggu. Waktu sekolah Minggu tentu disuruh-suruh oleh orang tuanya. Kris, kalau sudah hari Minggu, ayo pergi ke gereja, sekolah Minggu. Tapi kalau sekarang, karena Kris sudah usia 22 tahun, sekarang kalau ibadah pemuda, apakah Kris harus disuruh-suruh? Tidak. Ya, tentu harus mempunyai pemikiran sendiri, tidak harus disuruh-suruh, tidak harus ditekan-tekan. Itu salah satu contohnya. Nah, artinya bahwa masa peralihan ini adalah masa di mana mulai menjadi orang yang dewasa. Nah, kemudian yang ketiga dalam pandangan saya, pemuda mulai jelas mengetahui dan menemukan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Baik itu potensi, baik itu talenta, baik itu bakat dan karunia yang dimilikinya. Nah, tentunya dia tidak hanya bisa menemukan dan mengetahui dalam kekuatan, tetapi dia juga akan mengetahui apa itu kelemahan yang dimilikinya. Kemudian yang keempat adalah pemuda tentu ingin hidup mandiri dan ingin mempunyai kebebasan.
Saya yakin Chris pasti ingin hidup mandiri dan mempunyai kebebasan dalam contohnya dalam memutuskan apa yang menjadi cita-cita dan lain sebagainya, dan hidup mandiri. Tidak harus jauh-jauh. Chris, saya mempunyai anak remaja. Pada saat ini dia tidak mau satu kamar dengan kami. Dia ingin memiliki kamar tersendiri. Ini salah satu contohnya, dia sudah mengarahkan dirinya untuk hidup mandiri. Itu pandangan dari saya. Ya. Nah, firman Tuhan yang menjadi dasar dialog kita pada saat ini diambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 12 yang berbunyi demikian. Ya. Saya akan bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin untuk firman Tuhan. Jadi dari 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12 ini, sebenarnya apa yang mau disampaikan untuk kita, khususnya untuk kami para pemuda saat ini? Baik, terima kasih. Secara keseluruhan, firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini mau menyampaikan bahwa sebenarnya Rasul Paulus memberikan suatu kepercayaan kepada seorang yang bernama Timotius untuk menghadapi pengajar sesat. Lalu apa-apa saja nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius? Yang pertama, sebagaimana di dalam nas kita tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, tentu tidak dapat dipungkiri sebenarnya bahwa Timotius ini adalah orang yang masih muda. Tetapi dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan dia, janganlah karena dia muda lalu dia mau direndahkan oleh siapapun. Justru tunjukkan segala kekuatan yang dimiliki dari perkataan dan dari perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius adalah jangan lalai. Jangan lalai untuk mempergunakan segala karunia yang telah Tuhan berikan kepadanya. Tapi terus dan teruslah dan jangan berhenti untuk berkarya. Rasul Paulus ingin menyadarkan Timotius bahwa kesempatan yang ada jangan disia-siakan. Apalagi karena alasan masih muda, tetapi teruslah berkarya, teruslah gunakan segala karunia, talenta yang Tuhan berikan. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda ini. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya sebagai pemuda atau pemudi merasa ingin menjadi seperti Timotius tadi yang dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk menjadi teladan bagi orang banyak. Ya. Selanjutnya Ibu, apakah gereja memberikan kesempatan yang sama kepada para pemuda dan pemuda-pemudi di tempat ini seperti halnya Paulus kepada Timotius? Jawabannya ya. Gereja sangat memberikan ruang, waktu dan kesempatan buat orang-orang muda untuk berkarya, bahkan ambil bagian dalam kehidupan bergereja. Bahkan memberikan perhatian yang khusus kepada para pemuda, pemudi kita. Contohnya, umpamanya di gereja kita, dalam gereja Kalimantan Evangelis, ada pelayanan-pelayanan khusus yang namanya adalah pelayanan kategorial. Itu ada SPB artinya untuk bapak-bapak, khususnya ada SPPR untuk perempuan ya. Kalau SAA untuk anak-anak dan SPP itu khusus untuk pemuda, dan nantinya ada SPR yaitu khusus untuk remaja. Dan tidak hanya memberikan ruang atau kesempatan, tetapi justru gereja sangat mendukung dalam hal ini. Ada begitu banyak event-event yang besar, perhelatan yang besar yang diadakan oleh gereja untuk anak-anak muda kita. Seperti ada Persani, Pekan Olahraga dan Seni, ada pertemuan raya pemuda, baik itu di tingkat sinode, di resort, dan lain sebagainya. Artinya gereja sangat memberikan kesempatan dan tidak menghalangi, membatasi dan lain sebagainya. Karena gereja sangat menyadari bahwa pemuda adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus.
Nah, tema kita kan pada saat ini berbicara tentang pemuda dan pekabaran Injil. Ya. Jadi, menurut Ibu, apa peran pemuda di dalam pekabaran Injil? Ya. Sebelum saya masuk ke dalam peran pemuda, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang pekabaran Injil. Nah, memang dalam bulan ini, bulan Oktober, khususnya juga di Gereja Kalimantan Evangelis, kita bersama-sama merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan juga pekabaran Injil. Injil dalam bahasa Yunani adalah Evangelion, ya, Evangelion yang artinya itu adalah kabar baik. Pekabaran Injil berarti menyampaikan kabar baik tentang kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada umatnya. PI itu atau pekabaran Injil itu adalah bagian dari panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. GKE juga menekankan tentang pekabaran atau pemberitaan Injil. Bahkan kalau kita kembali dalam sejarah gereja kita, sejak didirikan Gereja Kalimantan Evangelis, dari saat itulah gencar dan sangat luar biasa dalam pekabaran Injil. Bahkan dalam tahun-tahun ini atau terakhir-terakhir tahun ini, kita menempatkan pos-pos PI yang jauh masuk ke dalam pedalaman, bahkan di sana ditempatkan pekerja-pekerja kita agar pemberitaan Injil atau pekabaran Injil ini tetap terus ada dimanapun berada. Itu. Berkaitan dengan hal itulah, sebagaimana disampaikan tadi, lalu apa peran pemuda dalam pekabaran Injil? Baik dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan dalam Markus pasal 16 ayat 15, saya tidak membacakan itu, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahkan para pemuda bisa bacakan itu nanti di rumah masing-masing. Dari kedua ayat tersebut sangat jelas bahwa perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil oleh orang-orang yang percaya kepadanya tidak hanya berlaku kepada seseorang saja, atau kepada orang tua saja, atau kepada golongan atau kelompok tertentu, tetapi tentunya perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil itu adalah perintah kepada semua orang, juga termasuknya adalah pemuda. Ya. Karena itu, supaya sangat jelas peran para pemuda di dalam pekabaran Injil sesuai dengan tema kita, pemuda dan pekabaran Injil, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah pemuda harus sadar dan peduli dan aktif, bukan menjadi seorang yang pasif dalam menyampaikan atau melaksanakan pekabaran Injil, karena ini adalah mandat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak pemuda yang acuh tak acuh, tidak peduli, tidak sadar, bahkan tidak mau aktif karena merasakan bahwa pekerjaan itu atau tugas dan mandat itu bukan untuk dirinya, tetapi mungkin buat orang lain atau orang-orang yang sudah berusia lanjut. Nah, tentu ini sekali lagi pemuda harus sadar, pemuda harus peduli, dan pemuda juga harus aktif dan jangan pasif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan masa muda untuk berkarya. Nah, ini juga sangat penting dengan cara ambil bagian dalam pelayanan dan lain sebagainya. Raih kesempatan yang ada yang telah diberikan oleh gereja. Ini kesempatan yang luar biasa, jangan sia-siakan. Gereja dalam hal ini tidak pernah menghambat, apalagi menghalangi anak-anak muda kita untuk berkarya, untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Tentunya di dalamnya gereja harus juga memberikan kesempatan sebagaimana adanya Rasul Paulus kepada Timotius. Kemudian yang selanjutnya dalam hal ini peran pemuda harus penuh semangat. Penuh semangat, harus menunjukkan seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya. Seperti potensi, seperti bakat, talenta, dan karunia yang dimiliki.
Saya yakin Chris pernah ya ikut dalam event-event atau kegiatan yang dilakukan diselenggarakan oleh gereja. Ya, puji Tuhan lah. Artinya bahwa apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu jangan dipendam, apalagi dibungkus, apalagi disembunyikan. Tetapi ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan untuk bersama-sama dalam pekabaran Injil, pemberitaan firman Tuhan dengan seluruh potensi yang ada di dalam diri pemuda. Yang terakhir yang mau saya katakan adalah bahwa paling tidak pemuda harus menyadarkan dirinya akan hal pekabaran Injil, karena kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi pemuda bisa berkabar? Artinya bahwa pemuda harus sadar, pemuda harus peduli, pemuda harus aktif, pemuda harus berkarya dengan kekuatan, dengan talenta, dengan bakat karunia yang telah Tuhan berikan kepada anak-anak muda. Baik, itu dari saya. Terakhir, pertanyaan terakhir untuk menutup dialog kita pada saat ini adalah, menurut Ibu apa pesan yang bisa Ibu berikan kepada kami pemuda, khususnya pemuda GKE pada saat ini? Ya, terima kasih. Ya, sebagaimana ya hal yang terakhir yang saya sampaikan tadi, bagaimana peran pemuda dalam pekabaran Injil. Yaitu tadi, pemuda harus sadar, pemuda harus peduli, pemuda harus aktif untuk menggunakan setiap karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak muda. Dan ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan. Maka oleh sebab itu, taburlah, berkaryalah yang terbaik hari ini dan selanjutnya. Dan suatu saat anak-anak muda akan menuai sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang Ibu berikan kepada kita sekalian pada saat ini. Dan saya menyimpulkan apa yang bisa saya dapatkan dari dialog kita hari ini adalah, kiranya apa yang sudah disampaikan melalui dialog ini, kita sebagai pemuda-pemudi boleh menjadi teladan bagi setiap orang percaya untuk dapat menjadi teladan melalui kasih, melalui perbuatan, melalui kesucian. Nah, dan juga kiranya kami pemuda dapat mampu untuk menjadi Timotius, seorang yang dipercaya oleh Paulus untuk menyampaikan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan. Untuk menutup seluruh rangkaian dialog kita pada saat ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Brita. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan pemuda-pemudi yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih, karunia, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan sampai detik dan waktu ini kami tetap diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kesempatan untuk bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat bersyukur karena kami pada saat ini telah menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk dialog yang bertema pemuda dan pekabaran Injil. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai para hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan dengan baik. Tentu ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi melainkan karena kasih dan karunia Tuhan yang boleh memakai, bahkan menyertai kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami pada saat ini berdoa khusus buat anak-anak muda Tuhan, buat para pemuda-pemudi kami. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk meneruskan setiap pelayanan, bahkan mereka adalah menjadi orang-orang yang menjadi harapan, baik dalam keluarga, di tengah gereja, dan di tengah berbangsa dan bernegara. Tetap terus Tuhan, Engkau menyertai, memberkati anak-anak kami Tuhan, agar mereka tetap terus berjuang, tetap terus semangat, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat kepada Tuhan. Berkatilah setiap harapan, rencana, cita-cita masa depan hidup mereka.
Engkau juga menjaga, Engkau melindungi mereka Tuhan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, pengaruh-pengaruh yang menyesatkan, yang bisa menghancurkan hidup dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap orang yang juga mendampingi anak-anak muda kami, baik itu keluarga, gereja, bangsa, dan negara, Tuhan juga memampukan setiap orang yang berperan di dalamnya, agar mengarahkan setiap pemuda-pemudi kami mempunyai jalan yang benar, hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami pada saat ini juga berdoa buat kehidupan kami, kaum pelayan-pelayan Tuhan, baik itu gereja Kalimantan Evangelis secara umum dan juga gereja Kalimantan Evangelis Resort GKI Tamyang Layang. Tetap teruslah pakai kami Tuhan sebagai hamba-hamba yang selalu dengan penuh sukacita menaburkan kebenaran firman-Mu, melaksanakan setiap mandat dan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah apa yang kami sampaikan, apa yang kami taburkan itu menjadi benih yang baik, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Pada saat ini juga Tuhan, kami tetap terus berdoa akan keadaan yang kami hadapi sampai detik dan waktu ini, yaitu pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa semua ini akan berlalu dalam kehidupan kami. Kami percaya akan kuasa Tuhan untuk menghalau semuanya ini. Namun apa yang terjadi pada saat ini, kami percaya bahwa tidak ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa izin daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap jaga dan lindungi kami, Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi kami Tuhan dari virus yang menakutkan dan mematikan ini. Biarlah kami tetap sehat, tetap semangat, dan selalu tetap terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke penjuru dunia. Terima kasih Bapa di surga, inilah seruan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.